Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Mairina Eka Prasetya Budi MPSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota yang beranggotakan Adiana Sulfa, Yaul Haq Naim Rabbani, dan Fitri Anafida. Masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, masalah dan fokus penelitian. Masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dijelaskan bahwa masalah adalah sesuatu yang perlu dipecahkan, baik pernyataan maupun persoalan. Sedangkan menurut Hidayat, masalah merupakan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan masalah penelitian adalah suatu pembatasan fokus perhatian pada ruang lingkupnya sehingga menimbulkan pertanyaan dalam diri orang yang ingin memecahkan masalah tersebut. Menurut Leksi Jemoleong, masalah merupakan suatu keadaan yang berasal dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya sehingga peneliti memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Sedangkan menurut Ari Punto, masalah itu merupakan bagian dari kebutuhan seseorang untuk dipecahkan. Rumusan masalah menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rumusan masalah diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai suatu fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Sedangkan menurut Sadarmayanti dan Hidayat, rumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah menurut Mahdiyah. Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan adanya suatu masalah untuk dipecahkan dan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Sedangkan menurut Ismail dan Babang Trianto, rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang dijawab melalui pengumpulan data. Fungsi rumusan masalah. Yang pertama, sebagai pendorong suatu kegiatan untuk melakukan penelitian atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Yang kedua, sebagai pedoman penentu arah atau fokus dalam suatu penelitian. Yang ketiga, sebagai penentu jenis data, macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti. Yang keempat, dengan adanya perumusan masalah dapat membantu para peneliti untuk menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel. Kriteria perumusan masalah. Yang pertama, terbentuknya kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interrogatif, baik pertanyaan yang memerlukan jadwal deskriptif maupun pertanyaan yang memerlukan jadwal eksploratif, yaitu yang menghubungkan dua atau lebih fenomena dalam kehidupan manusia. Yang kedua, bermanfaat membentuk dan mengembangkan teori-teori dalam kerangka solusi secara jelas, pasti diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis yang berguna sebagai pencipta teori-teori baru maupun sebagai pengembang teori yang sudah ada dan sebelumnya. Yang ketiga, hendaknya dirumuskan dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual sehingga pemecahan masalah memiliki implikasi kebijakan yang relevan pula dan dapat diterapkan secara nyata dalam proses pemecahan masalah sebagai kehidupan manusia.
fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi pengamatan. Menurut Sugiono, batasan dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Sedangkan tujuan utama menurut Ahmadi menentukan fokus penelitian ada dua, yaitu pertama, fokus itu membangun batasan-batasan atau boundaries untuk studi dan fokus menentukan wilayah permasalahan. Kedua, fokus itu menentukan kriteria inklusi dan eksklusi atau inklusian dan eksklusian kriteria untuk informasi yang baru. Sedangkan kriteria dalam fokus penelitian kualitatif itu ada tiga. Yang pertama, harus berupa fenomena yang hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur. Yang kedua, harus fenomena aktual dan teramati oleh peneliti saat berada di lapangan. Dan yang ketiga adalah tidak memerlukan pembuktian interdependensi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya dari kami, saya perwakilan kelompok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.